Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, pertama, marilah kita haturkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul, kita dapat mengikuti acara pesantren Ramadan yang diadakan oleh SMK Batik 2 Surakarta pada kali ini. Kedua kalinya, semoga sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di yaumil akhir kelak kita termasuk umat beliau yang mendapat syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang akhlak, khususnya adalah akhlak kita kepada kedua orang tua atau birrul walidain. Sebagaimana yang telah kita tahu, birrul walidain atau berbakti dengan kedua orang tua itu hukumnya adalah wajib. Nah, kata wajib di sini perlu kita cetak tebal, kita ingat dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa kita harus berbakti kepada kedua orang tua? Tentunya tanpa saya jelaskan kita sudah paham bahwasanya tanpa jasa-jasa dari kedua orang tua kita tidak mungkin akan sampai pada titik kita pada saat ini. Sehingga karena begitu besarnya jasa kedua orang tua kita kepada kita, tentunya kita tidak akan mampu untuk membalas semua jasa tersebut. Setidaknya satu hal yang perlu kita pegang, yakni berbakti atau kita perlakukan orang tua kita dengan baik, seperti itu. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi yang berbunyi, Ani bin Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain, yang artinya ridho Allah itu tergantung pada ridho kedua orang tua kita, dan kemurkaan Allah itu tergantung pada kemurkaan kedua orang tua kita. Dalam hadis ini, marilah kita merenung, wahai anak-anakku sekalian. Kita diciptakan di dunia ini tujuannya adalah hanya satu, yaitu untuk beribadah, untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita beribadah itu tentunya adalah untuk mendapatkan ridho Allah. Akan tetapi, ketika kita hanya beribadah, melakukan semua ibadah wajib yang ada, semua ibadah sunnah yang ada, kemudian kita lakukan secara istiqomah, tapi kita mengabaikan satu hal ini, satu aspek ini, yakni kita tidak berbakti kepada orang tua, maka kita tentunya tidak akan bisa mendapat ridho Allah. Karena apa? Sesuai dari hadis tadi, bahwasanya ridho Allah itu terletak pada ridho kedua orang tua. Jadi kita itu sebaliknya harus berusaha untuk berbuat baik, untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, sehingga nantinya itu orang tua kita bisa ridho terhadap kita, dan kemudian Allah pun akan ridho terhadap kita, yang pada akhirnya itu Allah akan menjamin kehidupan kita. Allah akan menjamin kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Nah, jadi pada intinya adalah ketika Allah sudah menjamin kehidupan kita di dunia maupun di akhirat, maka orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dia tentunya hidupnya akan bahagia, hidupnya akan dilimpahi berkah, akan dimudahkan dalam segala hal.
Dan sebaliknya, ketika orang tersebut tidak berbakti atau bahkan durhaka kepada kedua orang tua, maka hidupnya akan diberi kesusahan oleh Allah, akan diberi berbagai macam cobaan karena dia telah durhaka kepada kedua orang tua. Oleh karena itu, marilah anak-anak sekalian kita introspeksi diri, apakah hidup kita selama ini itu diberi kemudahan atau bahkan justru diberi kesulitan. Kita introspeksi, sudahkah kita berbakti kepada kedua orang tua kita? Kalau belum, marilah mulai sekarang kita mencoba untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Bagaimana caranya berbuat baik dengan kedua orang tua kita? Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Wahfid lahumā janāha adh-dhulli minar rahmah wa qul rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Dalam ayat tersebut Allah memerintahkan kita untuk pertama, yakni untuk menyembah hanya kepada Allah, hanya kepadanya. Kemudian disusul perintah selanjutnya, yaitu untuk berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua. Bagaimana cara berbakti kepada orang tua? Dalam ayat di sini disebutkan ada 5 poin. Yang pertama yaitu fala taqul lahumā uffin, yakni janganlah mengatakan kepada kedua orang tua atau kata-kata yang bisa menyakiti perasaan kedua orang tua kita. Jadi ketika kita berbicara dengan orang tua kita, hendaknya adalah dengan nada yang rendah, jangan dengan nada tinggi. Jangan sampai kita itu berani kepada kedua orang tua kita. Kemudian poin yang kedua yaitu ada wala tanharhuma, ya, yang artinya adalah janganlah engkau untuk menghardik atau menghardik kedua orang tua. Nah, di sini jadi kita dalam posisi ini itu adalah semua berkat jasa dari kedua orang tua kita. Tanpa jasa mereka semua kita tidak akan bisa dalam posisi ini. Jadi meskipun kita itu memiliki ilmu yang lebih tinggi, kita memiliki pangkat yang lebih tinggi daripada kedua orang tua, kita tidak diperbolehkan untuk menghardik atau berkata sesuatu yang dapat menyakitkan hati kedua orang tua kita. Kemudian poin ketiga yakni wa qul lahumā qawlan karīmā, yakni anjuran untuk berbicara terhadap kedua orang tua kita itu dengan perkataan yang baik, perkataan yang sopan, yang santun, yang kita menunjukkan bahwa kita menghormati kedua orang tua kita. Kemudian poin yang keempat, wahfid lahumā janāha adh-dhulli minar rahmah, yang artinya sehendaknya kita itu merendahkan diri kita di hadapan kedua orang tua. Kemudian kita itu memandang kedua orang tua kita dengan pandangan yang penuh kasih sayang. Dan yang terakhir, wa qul rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Setidaknya seharusnya kita itu untuk selalu mendoakan kedua orang tua kita dengan doa yang sebagaimana kita hafal biasanya, yakni doa agar Allah itu selalu mengasihani kedua orang tua kita sebagaimana kedua orang tua kita itu telah mengasihani kita di saat kita masih kecil, seperti itu. Dikisahkan oleh Buya Yahya pada saat itu beliau bercerita tentang kisah seorang anak yang masih duduk di bangku SMP. Pada saat itu dia berangkat ke sekolah dengan naik sepeda.
pada pagi hari dia sedang sarapan, kemudian di tengah sarapan tibalah temannya datang untuk menjemput si anak ini. Temannya mengajak anak ini untuk berangkat sekolah karena waktu sudah mulai siang. Kemudian si anak ini berburu cepat-cepat untuk mencuci tangannya, kemudian berpamitan kepada ibunya untuk berangkat sekolah. Sesampainya di sekolah, nah temennya ini sudah masuk ke kelas. Kemudian anak ini malah mengambil sepedanya, kemudian kembali lagi ke rumah. Dan beberapa saat kemudian si anak ini kemudian kembali ke sekolah dan temannya berkata, "Hei, kenapa kamu kembali lagi ke rumah? Apakah ada sesuatu yang ketinggalan?" Dan jawab anak ini sangat singkat tapi cukup dalam, "Tidak, wahai temanku, saya tidak ada barang yang ketinggalan, tapi karena kamu tadi mengajak saya untuk berangkat sekolah cepat-cepat karena waktu sudah mulai siang, saya jadi buru-buru untuk mencuci tangan, kemudian berpamitan dengan ibu saya lupa satu hal. Satu hal itu adalah saya lupa untuk mencuci piring yang saya gunakan ketika makan tadi." Subhanallah. Jadi karena anak ini adalah dia selalu pikirannya itu dipenuhi dengan kedua orang tuanya, dengan ibundanya, dia selalu berusaha untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya sampai dia tidak rela apabila piring tersebut dicucikan oleh ibunya. Betapa mulianya anak ini. Dari kisah ini kita bisa belajar bahwasanya kita itu harus senantiasa mencoba untuk berbuat baik. Jangan sampai kita merepotkan, jangan sampai kita menyakiti hati kedua orang tua kita. Kemudian, bagaimana kalau seandainya orang tua kita itu tiada? Atau dari sini terdapat hadis dari Abu Usaid Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi berkata, pada saat kami berada di sisi Rasulullah, datang seorang dari Bani Salimah yang berkata, "Wahai Rasulullah, apakah masih ada bentuk berbakti kepada kedua orang tuaku ketika mereka telah meninggal dunia?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Na'am." Pertama, dengan mendoakan kedua orang tua, mendoakan dan memohon ampunkan kedua orang tua. Yang kedua, dengan memenuhi janji mereka setelah meninggal dunia. Kemudian yang ketiga, dengan menjalin hubungan silaturahim kekerabatan dengan keluarga kedua orang tua. Kemudian memuliakan teman dekatnya. Yang pertama mendoakan kedua orang tua kita. Sebagaimana dari surat Al-Isra tadi, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, kita harus mendoakan kedua orang tua kita agar mereka itu senantiasa diberi kasih sayang, dikasihani oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza mata ibnu Adam qata'a amaluhu illa min thalathin. Shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lah." Ya, artinya ketika seseorang itu mati, maka seluruh amalnya itu terputus kecuali 3 perkara. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak soleh yang selalu mendoakannya. Jadi ketika orang tua kita sudah meninggal, kita masih bisa berbakti kepada kedua orang tua kita, salah satunya adalah senantiasa untuk mendoakan kedua orang tua kita. Selanjutnya yaitu dengan menyambung silaturahim. Kita bisa menyambung silaturahim antara kerabat-kerabat orang tua kita, kemudian silaturahim antara teman-teman orang tua kita semasa hidup, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda,
inna abarral birri silatul waladi ahlawud di abihi. Yang artinya, sesungguhnya sebaik-baik bentuk berbakti adalah seseorang yang menyambung hubungan dengan keluarga dari kenalan baik ayahnya. Jadi, salah satu cara lain selain mendoakan kedua orang tua kita yang telah meninggal adalah dengan senantiasa menyambung silaturahim, baik di antara keluarga maupun teman-teman beliau. Dan terakhir, yakni kita bisa melakukan hal ini, yakni kita bisa bersedekah atas nama orang tua kita. Sebagaimana dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa ibunya itu Sa'ad bin Ubadah meninggal dunia ketika Sa'ad tidak ada di rumah. Kemudian Sa'ad bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna ummi tuwfiyat." Ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah wafat. Wa ana ghaibun anha. Dan ketika itu aku tidak hadir, aku tidak ada di sisi beliau. Ayanfa'uha syai'un in tasaddaqatu bihi anha. Apakah ibu saya, apakah dia mendapat aliran pahala jika aku bersedekah harta atas nama beliau? Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Naam, ya." Dari hadis tersebut kita dapat mengambil inti bahwasanya bersedekah kita atas nama orang tua kita itu masih pahalanya itu tetap akan bisa mengalir, akan sampai kepada kedua orang tua kita tersebut. Nah, demikian untuk materi kita tentang birrul walidain pada kali ini. Semoga bermanfaat, semoga kita semua termasuk golongan umat beliau yang selalu berusaha untuk berbakti kepada kedua orang tua. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan, baik itu perkataan maupun perbuatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.